Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 paralel 2 ingin menjelaskan tentang desain roof garden dari Grand Tropic Suites Hotel Jakarta Barat. Kelompok kami terdiri dari Joti Kurniawan, Syifa Izzatul Fadila Asyam, Fatima Zahra, dan Ahmad Alfu Ihsan. Kemudian selanjutnya analisis tapak dan penentuan konsep roof garden pada Grand Tropic Suites Hotel. Tapak yang dipilih terletak di Jalan Legend Suparman, Tanjung Duren Utara, Jakarta Barat, Indonesia. Berbatasan dengan kantor polisi pada bagian utara, Gedung Universitas Tarumanegara di sebelah selatan, Jalan Suparman di sebelah timur, dan Jalan Tanjung Duren di sebelah barat. Secara geografis, terletak pada 106 derajat 47 menit bujur timur dan 6 derajat 10 menit lintang selatan, dengan luas roof garden-nya yaitu 1.200 meter persegi yang terletak di lantai 5, 9, 15, 19, dan 23 dengan perbedaan 5 meter tiap lantai. Roof garden berbentuk segitiga sama kaki yang terletak di keempat sisi bangunan. Memiliki suhu rata-rata sekitar 29,94 derajat Celcius dengan kelembapan udara rata-rata sebesar 70%, yang berarti tapak tersebut termasuk ke dalam kategori nyaman. Tiupan angin cukup kencang pada tapak disebabkan karena adanya ruang-ruang seperti lorong angin yang berada di antara tower-tower. Selain itu, kencangnya angin juga disebabkan oleh tingginya bangunan ini yang mencapai 96 meter. Karena semakin tinggi lokasi, maka akan semakin tinggi juga kecepatan anginnya. Nah, kemudian dengan luasnya mencapai 1.200 meter persegi, roof garden pada Grand Tropic Suites Hotel ini sangat cocok untuk dijadikan roof garden dengan tipe intensif. Selanjutnya, pemilihan vegetasi dan penempatannya. Kriteria pada tanaman roof garden itu diantaranya memiliki daya tahan terhadap sinar matahari langsung, pertumbuhan yang lambat, dan akarnya tidak menghujam ke bawah seperti palem, menghasilkan bunga agar tampilannya membuat taman menjadi indah, dan memiliki banyak cabang agar tampilannya terlihat imut dan padat, serta tidak memiliki daun lebar agar daunnya tidak rusak karena terpana angin. Karena roof garden ini merupakan taman yang bisa digunakan untuk menikmati pemandangan sambil bersantai, maka tanaman yang cocok untuk ditambahkan pada tamannya yaitu tanaman dengan bunga yang indah yang memberikan kesan estetika. Maka ditambahkan beberapa vegetasi seperti Kamboja Jepang atau Adenium obesum. Selain mudah berbunga, Kamboja Jepang juga mampu bertahan di bawah sinar matahari langsung dan tahan terhadap kondisi tanah yang kurang air. Kemudian ada melati Jasminum sambak yang dapat memenuhi kesan indah karena memiliki wangi yang dapat dirasakan oleh indera penciuman. Selain itu juga dapat jadi barrier dan pemecah angin, mengingat rooftop ini memiliki kondisi angin yang cukup kencang. Kemudian ada lidah mertua. Pertumbuhan dari tanaman ini tergolong lambat hingga dapat memenuhi kriteria. Dapat digunakan juga sebagai border dan memberikan gradasi warna. Kemudian ada kembang sepatu atau Hibiscus racesinensis yang dapat menjadi barrier. Selain itu juga memiliki bunga yang dapat memperindah taman. Selanjutnya. Untuk rencana jenis pengelolaan roof garden, di GTSH ini sendiri memiliki rooftop dengan jenis tanaman yang beragam dan membutuhkan media tanam yang cukup dalam. Area roof garden ini terbilang luas dan tentu perawatan yang berlebihan akan membutuhkan usaha yang tinggi. Oleh karena itu, kelompok kami menyimpulkan bahwa GTSH ini termasuk ke pengelolaan intensif roof garden. Untuk di GTSH sendiri, media tanam terbilang cukup dalam yang ditanam dengan berbagai tanaman. Total luasnya sekitar 1.200 meter persegi dan terletak di 5 lantai yang berbeda di sisi bangunan. Tanaman pada roof garden ini berfungsi sebagai pengarah, pembatas, peneduh, keindahan, pembingkai, dan melembutkan struktur. Nah, diantaranya itu ada tanaman yang dipakai, ada tanaman penutup tanah yaitu Liniparis Brasil dan paku jejer, kemudian ada tanaman herba, Aglonema dan Honje, kemudian ada tanaman semak yaitu ada Alamanda, Akalipta merah, Hanjuang merah, Palem wargu, patah tulang, Philodendron kuning, dan pisang hias. Kemudian ada tanaman pohon juga, yang mana itu ada beringin, kelapa, ketapang Brazil, dan palem kuning.
Selanjutnya ada analisis iklim mikro roof garden, di mana di sini ada 2 poin. Yang pertama itu ada kecepatan angin. Kecepatan angin di roof garden ini termasuk besar disebabkan karena adanya ruang-ruang seperti lorong angin di antara tower-tower apartemen. Kecepatan angin yang tinggi ini terutama terjadi pada sore hari. Akibatnya beberapa vegetasi yang berada di luar itu ditemukan beberapa batang pohon yang miring dan juga dapat merusak tanaman berdaun lebar sehingga mengurangi keamanan dan estetika taman. Untuk poin kedua yaitu ada temperatur udara, di mana suhu rata-rata pada KDTA ini 29,88 derajat Celcius dan pada GTS hanya 29,94 derajat Celcius. Penutupan vegetasi pada atas atap bangunan ini sangat mempengaruhi laju penurunan suhu udara. Pada GTSH sendiri, luas penutup vegetasi itu sebesar 920 meter persegi atau sekitar 76,66% dari luas total roof garden. Suhu yang berada di sekitar bangunan ini dapat menjadi lebih rendah dengan adanya vegetasi sekitar kurang lebih 1 Celcius dengan penutupan vegetasi kurang lebih 76% dari luas keseluruhan area. Selanjutnya, ada penerapan instalasi plumbing untuk irigasi dan drainase. Penyiraman taman-taman di KDTA dan GTSH ini menggunakan air PDAM yang dialirkan dalam tangki-tangki reservoir, kemudian disalurkan melalui pipa-pipa. FKUT memanfaatkan air PDAM untuk keperluan sehari-hari, seperti untuk mencuci peralatan laboratorium dan menyiram tanaman yang ada di lantai 2 di gedung tersebut. Untuk kondisi fisik pada roof garden yang panas dan kering itu mengakibatkan perlu adanya penyiraman yang lebih intensif bila dibandingkan dengan penanaman pada ground level, sehingga lebih memerlukan fasilitas penyiraman air yang memadai. Pada KDTA dan GTSH sendiri, fasilitas ini cukup memadai dengan adanya kapasitas ketersediaan air yang cukup besar, yaitu berasal dari air PDAM. Untuk konsep ideal irigasi dan drainasi pada lingkungan apartemen, yang pertama irigasi, adanya persediaan sumber air cadangan untuk mengantisipasi apabila sumber air utama mati, seperti sumur bor. Dan selanjutnya, irigasi yang diterapkan pada roof garden ini berupa sistem manual dan sprinkle. Untuk konsep ideal dari drainase, yang pertama adanya sistem drainase yang terpadu dengan menggunakan sistem aliran permukaan dan resapan. Sistem resapan diterapkan pada bagian bawah media tanam dengan menggunakan lapisan drainase sel di atas dengan kemiringan slope beton 1-2%. Dan yang kedua itu penggunaan jalur resapan dengan menggunakan lapisan batu koral dengan pipa perkulasi atau berlubang-lubang yang ada di bawahnya. Berikut ini ada gambar ilustrasi konstruksi roof garden pada GTSH atau Grand Tropic Suite Hotel di Jakarta Barat. Sini ada tanaman, ada media tanam, kemudian ada lapisan drainase, ada lapisan semen pelindung, lapisan waterproof, serta ada slope lantai beton. Untuk lapisan waterproofingnya berupa membran lebaran atau sheet membran yang terbuat dari bahan sejenis aspal dengan ketebalan lebih dari 1 cm berwarna hitam. Nah, pada saat pemasangannya ini, bagian bawah lembaran ini dipanaskan sampai mencair, kemudian ditempelkan dari lantai beton. Setelah pemasangan, lembaran ini akan semakin mengeras seiring dengan perkembangan waktu. Kemudian ada lapisan pelindung. Lapisan pelindung ini terdiri dari dua lapisan. Yang pertama adalah lapisan pelindung yang berupa lapisan semen, yang berfungsi mencegah kerusakan waterproofing oleh gangguan mekanik seperti pergerakan akar tanaman. Kemudian ada lapisan pelindung yang berupa lembaran plastik benih yang digunakan sebagai pembatas antara lapisan waterproofing dengan lapisan drainase. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai penahan laju akar walaupun hanya bersifat sementara. Kemudian sini ada lapisan drainase yang terbuat dari bahan polimer dengan ketebalan 1-2 cm. Lapisan ini berfungsi sebagai pengganti lapisan batu koral berbentuk seperti tempat telur untuk mengalirkan air ke titik-titik pembuangan atau floor drain yang mempunyai ketebalan mencapai 1-2 cm. Keberadaan lapisan ini sangat penting untuk pembuangan kelebihan air di roof garden GTSH. Kemudian ada media tanam, yang mana ini media tanamnya merupakan pupuk kandang dalam 0,1-0,5 mm. Oke, selanjutnya adalah material hardscape pada roof garden.
Yang pertama itu ada pagar, bisa lihat di gambar, kemudian juga ada planting box. Untuk pagarnya sendiri, materialnya itu terbuat dari besi yang mengelilingi roof garden. Kemudian planting box itu terbuat dari bahan konkret, di mana itu merupakan campuran yang terdiri atas semen, air, pasir atau agregat halus, dan kemudian kerikil atau agregat kasar yang dibentuk menjadi planting box. Next. Nah, mungkin ini adalah detail dari hardscape. Yang di atas ini pagar, kemudian yang di bawah ini merupakan detail dari planting box. Next. Yang selanjutnya adalah media tanam dari roof garden. Tadi sebelumnya udah disinggung sedikit. Jadi pada Grand Tropic Suite Hotel ini media tanamnya itu berupa tanah podzolip merah kuning dari Sukabumi yang telah dicampur dengan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1 dengan ketebalan 0,1 sampai 0,3 meter atau 10 sampai 30 cm. Tanah podzolik ini memiliki kondisi yang miskin hara dan secara fisik memiliki struktur tanah yang kurang mantap. Nah, ada beberapa konsekuensi ketika menggunakan tanah pada roof garden. Yang pertama itu perencanaan daya dukung bangunan yang rumit, kemudian mudah kotor, terus selanjutnya biaya pengangkutan dan konstruksi yang mahal. Tetapi selain itu ada juga keuntungan. Nah, yang pertama itu memperoleh tanaman native atau tanaman lokal dalam beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Kemudian biaya pemeliharaan yang relatif lebih ringan. Next. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.